Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jadi apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Jadi teman-teman percaya nggak dengan ungkapan bahwasannya segala sesuatu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya terencana, semuanya teratur, terjadi dengan suatu tujuan tertentu, dengan hikmah tertentu. Ini poin yang pertama. Nah, terus poin kedua, percaya nggak kalau ada seorang pemuda, dia nggak gila, dia waras, berakal sehat, tapi dia melempar emas ke laut. Melempar emas ke laut. Yang kalau di total emasnya bisa sampai 4,25 kg. Itu kalau dirupiahkan kira-kira jumlahnya 4,25 miliar. Bayangkan, emas sejumlah 4,25 miliar dibuang ke laut. Percaya nggak? Dia buang ke laut tanpa menyesal. Jadi apa hubungannya? Nah, mari kita simak kisah berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kisah ini dibawakan oleh Abu Hurairah dan diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di hadis nomor 2291. Al-Kisah, dulu hiduplah ada laki-laki dari Bani Israel yang meminjam uang sebesar 1000 dinar kepada temannya yang juga laki-laki dari Bani Israel. Nah, uang 1000 dinar ini kalau dihitung-hitung itu setara dengan 4,25 kg. 4 kg 250 gram. Nah, jadi 1 dinar itu sama dengan 4 gram, 4,25 gram. Jadi kalau dikali ya totalnya nanti 1000 dinar sama dengan 4,25 kg. Dan 4,25 kg ini kalau dijumlahkan, dirupiahkan hari ini jumlahnya bisa sampai 4,25 miliar. Bayangkan. Nah, jadi laki-laki yang hendak meminjamkan uang 1000 dinar ini mengatakan, datangkan saksi. Maka si peminjam, lelaki yang meminjam, mengatakan, kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Apakah engkau tidak percaya kepada Allah yang menyaksikan transaksi kita ini? Nah, lalu si lelaki yang meminjamkan kembali berkata, kalau begitu datangkanlah seorang penjamin. Wakafa billahi wakila. Lelaki yang meminjam kembali menjawab, kafa billahi wakila. Cukup Allah yang akan menjamin. Kemudian lelaki yang akan meminjamkan 1000 dinar ini mengatakan, sadaqta, kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai saksi dan cukup Allah sebagai penjamin. Masya Allah, pada transaksi ini terdapat keyakinan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transaksi yang membawa uang sebesar 4,25 miliar ini dipercayakan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baik saksi, sebaik-baik penjamin bagi orang-orang yang beriman. Beliau yang maha kaya, beliau yang maha bijaksana, maha pemberi rezeki. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Akhirnya 1000 dinar ini diberikan dari si peminjam kepada orang yang meminjam, dengan ketentuan dia harus mengembalikannya pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian lelaki yang meminjam 1000 dinar ini pun kembali ke negeri asalnya, yang dimana disebutkan bahwa lelaki ini tinggal di pulau seberang. Dia tinggal di sebuah tempat yang berada sangat jauh dari saudaranya yang meminjamkan uang. Nah, lelaki yang meminjam ini adalah lelaki yang jujur dan amanah. Dia bertekad untuk mengembalikan apa yang dia pinjam, 1000 dinar
tersebut. Dia berupaya mengumpulkan harta miliknya sampai terkumpul 1000 dinar. Dia akan melunasinya tepat waktu. Namun ketika dia hendak menyeberang, menemui saudaranya yang meminjamkan uang 1000 dinar tersebut, dia tidak menemukan adanya kapal atau perahu untuk bisa menyeberang. Dia menunggu, kemudian mencari kapal yang menyeberang, namun tidak ada satupun kapal yang menyeberang. Sementara waktu pelunasan atau deadline-nya sudah jatuh tempo, itu sudah dekat. Dia khawatir kalau dia nggak bisa mengembalikan pinjamannya 1000 dinar kepada saudaranya tepat waktu. Dan itulah yang terjadi. Karena dia tidak mendapatkan kapal atau perahu untuk menyeberang pulau, maka dia tidak bisa menyeberang pulau. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tekadnya untuk melunasi hutang tersebut. Dan laki-laki yang meminjam ini, dia tidak ingin saudaranya berprasangka buruk. Karena kenapa dia tidak melunasi hutangnya tepat waktu? Dia tidak ingin prasangka buruk itu terjadi. Maka akhirnya dia memutuskan untuk mengambil sebatang kayu yang dia dapati di pinggir pantai. Fa'akhadha khashabatan fanaqaraha. Kemudian dia lubangi kayu tersebut. Fa'adkhala fiha alfa dinar. Maka dia lubangi kayu tersebut. Kemudian dia masukkan uang 1000 dinar tersebut, 1000 dinar emas. Dia masukkan ke dalam batang kayu yang telah dia bolong. Bayangkan, dia masukkan emasnya ke dalam batang kayu. Wa sahifatan minhu ila sahibihi. Nah, kemudian tidak lupa dia menulis surat kepada saudaranya. Lalu dia letakkan bersama dengan sebatang kayu dan 1000 dinar emas tadi. Dia tutup rapat, dia ikat kuat-kuat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu. Allahumma innaka ta'lam in anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguh Engkau Maha mengetahui. Aku pernah meminjam 1000 dinar dari si fulan. Fasalani kafilan. Fakultu kafa billahi kafilan. Farodhiya bika. Dia meminta penjamin, ada jaminan. Aku katakan cukup Engkau ya Allah sebagai penjamin, dan dia ridho. Dia meminta adanya saksi. Aku mengatakan kafa billahi syahidan. Farodhiya bika. Cukup Engkau ya Allah sebagai saksi, dan dia ridho. Engkau sebagai saksi. Dia percaya kepadaku, dan dia yakin kepadamu ya Allah. Wa anni jahadtu ana ajida markaban. Dan Engkau tahu ya Allah, aku sudah berusaha untuk mencari kapal atau perahu untuk menyeberang. Kau tahu ya Allah, aba'atu ilaihi ladzi lahu. Aku sudah berusaha untuk mencari kapal untuk mengantarkan yang menjadi haknya. Untuk mengantarkan haknya 1000 dinar ini ya Allah. Engkau tahu itu. Falam aqdir. Dan Engkau juga tahu aku tidak mampu untuk menyeberang saat ini. Wa inni astaudi'ukaha. Dan sungguh aku ya Allah menitipkan 1000 dinar ini kepada Engkau. Aku yakin dan percaya kepada kuasa-Mu ya Allah. Faroma biha. Kemudian kayu yang berisi 1000 dinar ini dan surat tersebut dilempar ke laut begitu saja. Hatta walajat fihi. Kayu itu terombang-ambing oleh ombak di lautan. Entah kemana dia akan menepi. Hanya Allah yang tahu. Summa amsorohu. Summa amsorofa. Kemudian laki-laki yang meminjam ini kembali. Apa yang dia lakukan? Dia kembali mengumpulkan uang 1000 dinar yang nantinya akan ia kembalikan kepada saudaranya tersebut. Dia mengumpulkan kembali 1000 dinar. Dia kembali mengumpulkan 4,25 miliar emas.
Nah, sementara itu di seberang pulau, laki-laki yang dipinjami tersebut sedang menunggu untuk saudaranya datang dan melunasi hutang dia. Karena hari itu adalah hari jatuh tempo. Nah, dan dengan kondisi saudaranya ini yang meminjamkan uang, dia itu sedang BU, lagi butuh uang. Dia sedang dalam kondisi di mana dia membutuhkan uang. Nah, namun pada hari itu dia tidak melihat adanya kapal yang datang pada hari itu. Dia terus menunggu 1.000 dinar yang dia pinjamkan. Dia terus menunggu dan tidak ada kapal yang datang. Beberapa hari pun berlalu, tetap tidak ada kapal yang datang. Nihil, tidak ada hasil. Saudaranya tidak terlihat batang hidungnya. Pada suatu hari dia berada di suatu tepi pantai. Faiza bil khashabatil lati fi halmal. Tiba-tiba dia mengambil sebongkah kayu. Fa'akhadhaha li ahlihi khataban. Maka dia ambil kayu itu dengan niat untuk dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Padahal kayu tersebut berisikan 1.000 dinar yang dia titipkan oleh saudaranya di seberang pulau. Beruntung kayu tersebut tidak langsung dia bakar. Dia belah terlebih dahulu sehingga dia menemukan di dalamnya ada sepucuk surat dan bungkusan 1.000 dinar. 1.000 dinar emas. Dia membaca sepucuk surat dari saudaranya yang berisikan permohonan maaf bahwasannya dia tidak bisa datang tepat waktu karena tidak menemukan kapal atau perahu. Beberapa waktu kemudian saudaranya yang meminjam pun datang ke seberang pulau. Dia datang kepada saudaranya, dia datang membawa 1.000 dinar. Kemudian dia sodorkan kepada saudaranya tempat dia meminjam. Aku mohon maaf, aku tidak bisa datang tepat waktu karena kendala-kendala yang aku dapatkan. 1.000 dinar ini aku kembalikan saat ini. Aku mohon maaf atas keterlambatan ini. Bahkan kejujuran yang sudah luar biasa. Padahal dia sudah menitipkan 1.000 dinar kepada Allah. Dia sudah menitipkan 1.000 dinar kepada Allah untuk saudaranya. Namun dia tidak bergantung kepada ombak di lautan dan kepada alam. Dia bergantung kepada Allah sehingga dia mengumpulkan kembali 1.000 dinar setelah 1.000 dinar yang dia hanyutkan di laut. Dia yakin bahwa 1.000 dinar ini benar-benar harus sampai kepada saudaranya. Kemudian dia datang lagi kepada saudaranya membawa 1.000 dinar. Nah, kemudian saudaranya yang meminjamkan ini pun berkata, "Hal kunta ba'atha ilayya bi syai'?" Bukankah engkau sudah mengirimkan sesuatu kepadaku? Tampaknya laki-laki yang meminjam ini dia berniat untuk menyembunyikan perbuatannya. Dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dia menghanyutkan 1.000 dinar ke laut. Dia ingin hanya Allah yang tahu. Akhirnya dia mengatakan, "Aku mengatakan kepada engkau, aku punya kendala untuk datang. Sekarang aku bisa datang, ini 1.000 dinarnya." Laki-laki yang meminjamkan 1.000 dinar ini dengan jujur dia mengatakan bahwa fainallaha qad ada anka. Sesungguhnya Allah, dia telah menyampaikan titipanmu kepadaku. Dia telah menyampaikan titipanmu kepadaku. Allazi ba'atsa fi al-khashabat. Titipanmu yang kau masukkan ke dalam sebongkah kayu. Itu sudah sampai kepadaku. Allah telah menyampaikannya kepadaku. Maka silahkan engkau bawa lagi 1.000 dinar ini kembali. 1.000 dinar ini milikku. Sudah aku dapatkan. Dia mengucapkan itu dengan jujur. Padahal kalau dia mau, dia bisa aja ngambil 1.000 dinar dari saudaranya. Jadi dia sudah dapat 1.000 dinar dari sebongkah kayu. Dia juga bisa ngambil 1.000 dinar yang diberikan oleh saudaranya yang meminjam tersebut. Namun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut bahwa dia akan mengambil harta yang bukan haknya. Bayangkan kejujuran si peminjam dan si orang yang meminjamkan. Nah, jadi itu ceritanya. Bahkan setelah itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa para sahabat pun hingga berdebat siapa yang lebih soleh,
si yang orang yang meminjam uang atau yang peminjam uang. Nah, itulah kisah tentang kejujuran, tentang takdir, dan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi kesimpulan atau hikmah yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah, yang pertama, Allah yang mengatur kejadian itu semua. Dan hikmah yang kedua adalah, jika seseorang berniat melunasi hutangnya, maka Allah akan membantunya dalam melunasi hutangnya. Oke, jadi itulah kisah seseorang yang melunasi hutang sebanyak 10 dinar dengan sebongkah kayu. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.